Terakhir, ya Bapak dan Ibu, tugas 3 sudah saya share di grup, ya Bapak dan Ibu, boleh silakan dibuka terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Karena tadi materinya sudah kita gabung, ya Bapak dan Ibu, tapi absensinya tetap Bapak dan Ibu klik materi evaluasi tindak lanjut hasil audit internal. Ya, silakan dibuka dulu Bapak dan Ibu. Kita masuk ke tugas 3, tugas terakhir. Nah, kebetulan tugas 3 ini LK-nya gabung Bapak dan Ibu, jadi LK 5 dan 6 dia digabung antara laporan audit sama evaluasi ya, seperti yang saya tadi contohkan kepada Bapak dan Ibu. Baik, saya izin share screen ya Bapak dan Ibu. Oke, di sini nah, di sini Bapak dan Ibu ada studi kasus terkait dengan internal audit. Nah, di tugas 3 ini melaksanakan internal audit dan menyusun laporan audit dan tindak lanjut audit internal. Dari sini sesuai rencana kerja manajemen PT Pro Halal Maju Bersama, Pak Setia, sudah masuk ya Bapak dan Ibu yang saya kirim di grup? Sudah Bu Ayu. Sudah Sudah, ya? Bu. Sudah. Sudah Bu. Ya Takutnya ada belum Bu. terkirim. Nah, penyelia halal sekaligus juga saat ini bertugas sebagai internal auditor halal, menjadwalkan melakukan audit internal pada tanggal 8 Maret ya Bapak dan Ibu 2025. Objek auditnya dimulai dari tempat penerimaan atau penyimpanan bahan, area produksi hingga fasilitas distribusi yang dimiliki perusahaan. Nah, audit internal ini dimaksudkan sebagai persiapan sebelum audit sertifikasi. Setelah pertemuan pembukaan, Pak Setia langsung melakukan audit di bagian gudang bahan. Pak Setia didampingi oleh Pak Irfan sebagai kepala bagian gudang menemukan adanya bahan baku niacinamide sebanyak 15 drum plastik dengan merek Mois yang tidak terdapat label halalnya. Dari telaah dokumen daftar bahan halal yang telah disetujui BPJPH dan LPH, niacinamide yang digunakan seharusnya adalah merek Skin dan telah memiliki sertifikat halal. Pasti memastikan dengan memeriksa di webnya BPJPH ya bpjph.halal.go.id dan memang niacinamide merek Mois belum memiliki SH. Saat dicek di bagian pembelian, Bu Sanur sebagai kepala bagian pembelian memberikan keterangan bahwa niacinamide merek Mois sebanyak 15 drum plastik baru didatangkan dari supplier seminggu lalu. Sebagai alternatif karena merek Skin mengalami kekosongan stok di supplier. Nah, bagian pembelian tidak melaporkan ke penyelia halal dan tim manajemen halal terkait perubahan penggunaan niacinamide tersebut. Karena tidak mengetahui dan belum memiliki prosedur yang menjelaskan bahwa harus melapor jika ada perubahan bahan di luar yang tercantum dalam daftar bahan. Nah, tugasnya adalah istilah checklist audit dan buatkan laporan audit berdasarkan studi kasus di atas. Kemudian istilah form bagian tindak lanjut hasil audit berdasarkan LK5 yang telah dikerjakan. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada checklist. Bapak dan Ibu tuliskan tanggal auditnya, kemudian auditornya siapa. Di sini tadi ya, Bapak dan Ibu penyelia halal sekaligus bertugas sebagai internal auditor. Nah, ini Pak Setia ya. Ini Bapak dan Ibu tuliskan nama auditornya, auditinya tadi pemeriksaannya di mana, auditinya siapa tadi di sini. Nah, ini auditinya tadi siapa ya Bapak dan Ibu. Nah, tadi di sini kepala bagian gudang, terus lokasi auditnya di mana. Nah, lokasi auditnya di mana nih tadi nih si Pak Setia jalan ke bagian apa ya. Kemudian Bapak dan Ibu, karena ini terkait dengan bahan ya, di sini kan ada 15 drum plastik ya, merek Mois yang tidak ber-SH. Nah, ini karena temuannya terkait dengan bahan, Bapak dan Ibu silakan checklist di daftar bahan sini misalnya. Nah, ini kan ada iya, tidak ya, Bapak dan Ibu ini ada iya, tidak, dan tidak relevan, ada bukti pemenuhannya. Nah, karena terkait dengan bahan, kita isinya di bahan. Tapi nanti ketika Bapak dan Ibu OJT itu harus
Bapak dan Ibu checklist semuanya nih terkait dengan si pelaku usahanya, mulai dari komitmen sampai pemantauan dan evaluasi. Tapi karena kita tugas kelas, kita ambil yang bahan ya, Bapak dan Ibu. Apakah bahan yang digunakan sudah bersertifikat halal, kecuali bahan yang termasuk dalam kategori bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal sesuai ketentuan perundangan, peraturan perundang-undangan. Nah, menurut Bapak dan Ibu, tadi apakah bahannya semua sudah bersertifikat halal? Nah, kalau misalnya sudah, diklik di sudah di sini. Kita klik di sini kalau misalnya sudah ya. Kalau misalnya sudah, berarti klik sudah. Kalau misalnya belum, berarti Bapak dan Ibu belum. Oh, belum nih gitu ya. Soalnya nggak masuk dalam daftar bahan halal. Nah, tulis ini ya. Kemudian tuliskan kenapa dia tidak. Nah, kalau iya, kenapa dia iya? Tuliskan di sini. Oh, misalnya karena si merek Mois belum masuk, belum bersertifikat halal dan belum ada dalam daftar bahan halal gitu ya. Nah, sama ini Bapak dan Ibu tulis isi checklistnya sesuai dengan studi kasus yang di atas. Kemudian sampai dengan poin 12 ya Bapak dan Ibu. Jadi bahan ini sampai poin 12. Kemudian Bapak dan Ibu ke tanda tangan. Jadi karena checklist audit itu harus ditanda tangan. Ada persetujuan dari si auditi ya bersama si auditornya. Nah, ini tanda tangannya. Nah, ini ada tempatnya ya. Tempat, tanggal, bulan, tahun. Auditnya tanggal tadi tanggal berapa ya tadi Bapak dan Ibu auditnya ya? Sebentar. Tanggal 8 Maret. 8 Maret. Maret 8 ya, 2025. tanggal 8 Maret, bulan, tahun. Tuh ya. Kemudian ini tanda tangannya seperti ini saja Bapak dan Ibu. Misalkan auditornya Pak Setia ya, tulisannya Setia nih, Setia. Nah, ini ya. Jadi karena tugas kelas kita bisa dummy nih Bapak dan Ibu tanda tangannya. Nah, auditinya tadi siapa? Tadi auditinya Pak Irfan ya. Tuh. Ini kemudian di sini kita buat laporan auditnya dari studi kasus tadi, Bapak dan Ibu. Nama auditornya tuliskan kembali, tanggal auditnya, auditinya, jabatannya. Nah, ini karena internal audit halal, berarti Bapak dan Ibu tulis di sini internal audit halal. Nah, untuk temuannya, nah tadi dari kasus yang di atas ini, Bapak dan Ibu, nah menurut Bapak dan Ibu, temuannya seperti apa? Misalnya, Bapak dan Ibu di sini menuliskan ditemukan. Nah, misalnya gini, ditemukan niacinamide misalnya. Nah, itu titik. Nah, gitu ya, Bapak dan Ibu lanjutkan ya. Bapak dan Ibu lanjutkan, terus buktinya apa? Misalnya, oh ini ada niacinamide-nya. Sekian banyak, misal buktinya lokasinya di mana, referensinya mengacu pada uh, kriteria yang keberapa? Kan kita ada 5 kriteria ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini tuliskan kriteria yang pertama, kedua, ketiga. Misalnya, oh ini tadi masuk ke kriteria yang kedua, misalnya 5.2 bahan, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu tuliskan ini tanda tangan auditor, ini auditor. Nah, akar penyebabnya. Dari temuan ini, Bapak dan Ibu tuliskan, kenapa sih bisa datang yang merek Mois gitu. Padahal biasanya beli skin, tulis di sini kenapa. Perbaikannya apa? Nasi Mois diapakan perbaikannya, kemudian harus bagaimana? Nah, itu Bapak dan Ibu tulis di tindakan perbaikan. Pencegahannya apa yang harus dilakukan supaya itu nggak terulang lagi nih. Oh, misalnya kira-kira Bapak dan Ibu kalau ada kejadian seperti ini, supaya nggak terjadi lagi pencegahannya bagaimana? Kira-kira menurut Bapak dan Ibu. Tadi kan terkait SOP ya, Bu. Jadi Hmm, SOP-nya itu mungkin diperjelas ya, Bu, bahwasanya eh, ketika nanti purchasing tidak ada bahan yang dari supplier yang biasanya tidak bisa supply, harus mm-mm. sebelum melakukan pembelian harus konfirmasi dulu ke tim penyelia. Jadi di SOP-nya tuh mungkin diperjelas lagi ya, Bu, terkait Betul. pembelian. Nah, misalnya kayak tadi di SOP-nya ya Bu Balkis ya kan belum ada Ya, laporan nih.
Kalau Ya. si misalnya bagian purchasing harus ngelapor dulu ke TMH. Nah, nanti si SOP-nya berarti apa? SOP-nya direvisi, Hmm. terus disosialisasi, misalnya gitu. Nah, betul tuh, Bu Balkis ya. Atau ada alternatif barang, jadi nggak cuma satu barang Ah, yang ditetapkan. betul, Ibu. Ya, perbaikannya. Jadi, tidak hanya satu di DBH-nya, di daftar bahan halalnya, tidak hanya si merek skin aja, ya. Tapi ada alternatif yang sudah ber-SH. Itu. Nah, si Moisnya diapain nih, Bapak dan Ibu, kira-kira? Si Di- Moisnya harus diapakan, Bapak dan Ibu? Kan sudah datang. Dikembalikan boleh nggak? Nah, Diretur. betul. Boleh Direct. diretur. Betul. Karantina Jadi, dulu, Bu. boleh dipisahkan dulu ya, di karantina. Dipisahkan dikasih apa, Bapak dan Ibu, supaya tidak dipakai, tidak diambil. Label Label penanggalan jelas. karantina. Label, betul, di hold ya. Boleh tuh, biasanya label apa ada tempat karantina atau tempat produk reject misalnya gitu ya. Itu di labelin hold tuh produknya supaya tidak digunakan ya Bapak dan Ibu. Kemudian nanti menunggu keputusan dari TMH ya. Dari TMH dan manajemen kalau ini harus dimusnahkan atau Retur. dikembalikan gitu ya. Itu. Silakan dituliskan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian di sini rencana tanggal penyelesaian Bapak dan Ibu. Kira-kira dari yang Bapak Ibu sebutkan tadi, itu bisa selesai dalam waktu berapa lama? Buat SOP, retur barang, dipisahin, nunggu keputusan. 2 minggu mungkin. Itu Bentar, kira-kira bulan 1 minggu, 2 minggu ya sebulan mungkin. kayaknya Dua, kebanyakan deh, Bu. 2 minggu. 2 minggu Dua kayaknya minggu sampai lah. 2 3. minggu ya, 2 minggu. sambil retur ya. Retur kita nunggu barang yang alternatif suppliernya. Ya, 2 minggu misalnya. Berarti kalau dari tanggal berapa tadi Bapak dan Ibu? 8 ya? 8 Maret. 8 8. Maret kalau 2 minggu berarti 8 tambah 22 ya? 12, 8 tambah 14. 22. 22. 22 22. ya. 22 Maret 2026. Nah, kalau supplier baru nggak dikualifikasi terlebih dahulu. dikualifikasi. Jadi tergantung kebijakan di tempat Bapak dan Ibu kira-kira untuk proses seperti itu kalau cari alternatif supplier prosesnya berapa lama? Itu. Mungkin ada yang sebulan ya Bu ya? Ada Iya, nggak sebenarnya Bapak dan Ibu? tergantung Produksi respon bisa dari berhenti si dong, Bu. pemasak sih, Bu. Kalau itu. Produksinya bisa berhenti nanti. Terlalu lama. Oh iya, kan buat produksi ya karena Oh, tadi udah habis ya kalau produknya ya, bahannya ya. Nah, anggap 2 minggu ya Bapak dan Ibu. Anggap dua Di sumber, minggu, dan di sumber skin lain. betul. Cari produsen yang lain, tapi langsung didaftarkan ke BPJPH, jadi Bapak dan Ibu bisa pakai, bisa beli. Nah, verifikasi Bapak dan Ibu, tanggal verifikasi itu setelah tanggal 22, berarti si auditornya akan memverifikasi di tanggal 23 Maret 2026. Nah, Ibu mau tanya, hmm, kan kalau ini kan kita berarti urgent ya untuk mencari bahan hmm, resource baru dari pemasok baru. Nah, ini kita daftarkan di BPJPH ini apakah setelah kita dapat dokumen misal COE terus misal sertifikat halal yang mana dia menunjang mendukung dari bahan ini tuh dia halal gitu Bu. Atau iya, kita harus menunggu yang tadi Bu kata harus melakukan kualifikasi dari pemasoknya dulu kan Bu. Maksudnya dari legalitas pemasok dan lain-lain. Atau kita bisa paralel setelah dapat dokumen pendukung untuk bahan yang kita butuhkan saja dulu atau gimana? jadi gini, sambil proses retur, si purchasing-nya bisa sambil cari alternatif bahan, Bu Eki. Nah, kalau sudah cari alternatif bahan, biasanya kan si purchasing akan minta dokumennya ya. Nah, itu boleh dokumennya didaftarkan dulu, Bu Eki. Didaftarkan ke BPJPH. Misalnya pun ternyata nanti si purchasing dapat beberapa alternatif nih, ya, didaftarkan semua. Walaupun nanti ternyata salah satu nggak dipakai, yang dipakai cuma
dari 3 dipakai cuma 1, yang 2 nggak dipakai gitu. Tapi otomatis karena ibu sudah mendaftarkan, jadi lebih aman. Jadi kalau Hmm. tiba-tiba ternyata yang sudah pernah ibu daftarkan next akan kepake, itu sudah terdaftar. Itu. Atau bisa juga ganti supplier, Bu, kalau tetap skin tapi suppliernya berbeda, supaya tidak ada pengajuan yang lebih panjang lagi. Ganti Ya, supplier itu tetap harus masuk daftar. baru ya. Tetap Hah? harus daftar persetujuan. Masa Iya. kan Jadi skinnya tetap sama, Bu? iya, walaupun produknya sama tapi suppliernya berbeda, tetap harus daftar pengajuan lagi. Oh, kan itu Gitu. Pak Sarya, punten. Kalau ada penjelasan Ah, sebelumnya, ketika kita mereknya katakanlah terigu Bogasari, dicari di Superindo, terus dicari di situ Bogasari Superindo nggak ada, kita bisa cari di Lotte gitu kan, tetap ke produk yang sama. iya, Bukan walaupun produknya sama tapi ibu belinya di tempat yang berbeda. Kalau si tempat yang berbedanya belum terdaftar, ibu nggak bisa beli. maaf punten, kalau terkait dengan skin itu berarti kan skin itu sudah ter SH ya. Kalau sudah Sudah. dipakai berarti sudah ter SH. Berarti Hmm, dimanapun produknya berarti dia sudah, dimanapun suppliernya berarti yang bersama skin itu sudah ber SH. Kan concernnya iya. kepada skinnya, bukan Ah, kepada suppliernya. ah, Punten. hubungannya bukan SH-nya. Ini Hmm? hubungannya ke DBH-nya, Bu, daftar bahan halalnya. Karena Ya. merek skin, ibu beli merek skin di mana aja bisa. Tapi kalau dia nggak terdaftar di daftar bahannya ibu, itu ibu nggak bisa pakai. Hmm. Gitu. Jadi misalnya gini, ibu skin itu dijual di Indomaret, di Superindo, misalnya gitu ya, Ya, di ya. Alfamaret, gitu ya. Di 3 ini ada skin nih. Tapi ibu ngedaftar ini cuma Indomaret, Mhm. di daftar bahan halal. Ibu nggak boleh belinya di Superindo atau di Alfamaret karena belum ibu daftarin si supplier ini di daftar Oh, bahan halal ibu. gitu. Berarti Hmm. ke itu ya Bu, yang sertifikat halalnya berarti dari produsen dan juga dari Nah, distributornya juga. kalau ya kalau si skin itu yang ngeluarin sertifikat halal kan si produsennya, Betul. ya. Nah, kalau ibu beli itu berarti kan ke si suppliernya. Ya. Kecuali ibu direct produsen. Kalau ibu direct produsen, ibu cuma belinya bisa di produsennya aja kan. Nah, tapi kalau ibu belinya direct toko, nah kalau si tokonya tidak didaftarkan, ibu nggak bisa beli di toko, nggak bisa pakai si merek itu. Tokonya didaftarkan juga. Misalnya ibu beli merek A, B, C, D gitu, beli di pasar, beli di ini, yang penting mereknya sudah terdaftar gitu. Seperti itu, Bu. Tapi dengan merek yang sama ya, Bu ya. Tunggu dulu, Iya. saya jadi pikir. Dengan merek yang sama. Kalau terkait Izin itu Bu berarti Aji, Tapi me- supplier izin juga nih harus Bu Aji. didaftarkan, Kemarin bukan kalau kok beda nggak supplier. salah, Mm-mm. soalnya kan izin yang Bu Aji. kita concern kita kan ke produk, bukan kepada supplier. Kalau supplier kan bisa aja di mana saja gitu kan. Berarti Nggak bisa. Supplier juga harus harus didaftarkan, Bu. Ibu belinya di mana? Kayak misalnya ibu beli bahan, misalnya beli bahan, anggaplah misalnya ibu beli bahan impor ya. Bahan impor, kalau ibu sudah terregistrasi, yang terdaftar di sertifikat halalnya si yang registrasi itu si importirnya yang mendaftarkan, walaupun barangnya sama itu. Jadi barangnya sama tapi ada importir A, B, dan C. Nah, yang sudah mendaftarkan siapa aja nih? Nah, ini si importir itu namanya tertera di sertifikat halalnya itu. Jadi supplier itu juga pengaruh. Bu, suppliernya itu juga harus punya SH juga atau gimana, Bu ya? Enggak sih Pak, kalau supplier mah enggak ber-SH. Tapi kalau misalnya bahannya impor, registrasi di sertifikat halalnya itu ada nama importirnya Pak. Itu. Maaf Bu, ini kalau misal ibu yang importer atau jasa yang perantara ini berarti tidak harus sertifikat halal atau gimana Bu? Soalnya eh,
pernah saya baca di regulasi, saya lupa. Cuma ada terkait sertifikasi halal itu untuk produk dan untuk jasa. Dan di dalamnya jasa itu termasuk distributor seperti itu. Iya, betul. Di KMA, soalnya kalau jasa itu masuk di KMA 748, Bu. Iya. Itu jasa penyimpanan, pendistribusian, penjualan, itu masuk di KMA yang 748. Tuh, jadi sekarang yang sudah mulai itu yang distribusi ya, Bapak dan Ibu itu distribusi sudah banyak yang bersertifikat halal. Seperti itu. Begitu, Bu. Oh, Pak Ahmad Nilhal, silakan Pak. Baik, Bu, terima kasih untuk waktunya. Ini, Bu, terkait dengan checklist ini. TR Mm-mm, itu kan tidak relevan, ya. Tadi, iya, Bu, ya. TR mm-mm, itu tidak relevan, ya. Nah, apakah ketika informasi itu tidak ada di narasi yang di atas, terus mm-mm. kemudian eh, tidak ada dokumen pendukung, itu kita memasukkannya ke tidak relevan? Yang poin nomor berapa, Pak? Atau yang seperti apa? Yang tidak Ya, relevan bentar. itu. Sebenarnya, Y itu kan ya, T tidak, gitu, ya. TR tidak Ah, relevan. Nah, misal nih, mm, eh, apakah bahan tidak berasal dari bahan haram semisal. Nah, mm, sementara kan apa namanya tadi itu kan permasalahannya hanya di tidak ada legalitas gitu ya. mm. Kita belum sampai meneliti terkait dengan apakah bahannya itu halal atau haram kan akhirnya kita tidak punya pengetahuan untuk itu gitu ya. Nah, Betul, betul. it- itu kita berarti ngisinya di tidak relevan, ngoten. Tidak relevan aja, Pak. Oh gitu. Jadi Iya, ketika tidak ada kalimat yang mendukung statement itu dan tidak ada dokumen yang mendukung statement itu, iya, maka kita masukkannya ke tidak relevan, ya. ngoten nggih, Bu. Berdasarkan studi kasus tadi kan tidak disebutkan juga ya, Nggih, Pak ya. Nah, itu betul nggih, Bu. Ngoten. isi di tidak relevan. Oh nggih. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Bu Ai izin bertanya. Ya, silakan. Bu, Silakan sambil diisi. ya, Iya, Bu. menanggapi yang tadi, kalau Mm-mm, suppliernya itu nggak harus ber-SH, mm-mm. kemudian pengaruhnya itu seperti apa ketika kita beli di supplier yang lain dengan merek yang sama yang sudah ber-SH? Iya, kalau supplier itu kan memang eh, supplier ini kan penjualan ya Bu ya, kayak misalnya Alfamaret, Indomaret, itu kan Ya, memang benar. tidak ber-SH. Ya, Mm-mm. yang harus ber-SH itu kan produknya ya. Mm-mm. Itu. Nah, kalau misalnya Ibu mau belinya di Indomaret, Alfamaret, Superindo nggak apa-apa dengan merek yang sama. Itu. Dengan merek yang sama, kalau kalau Tapi misalkan yang sudah terdaftar. didaftarkan, Tapi ya sudah kalau yang didaftar. oh gitu. Kalau misalkan yang Hmm, didaftarin hanya Superindo misalnya atau Tip Top lah, hmm. tapi kita belinya di Indomaret dengan merek yang sama itu enggak diperbolehkan atau gimana? Iya, kalau ini terkait sama supplier kan ya. Kalau misalnya Ibu beli ke supplier A, biasa belinya di supplier A dengan merek itu. Terus Ibu beli supplier B, tapi dia tidak tercantum di daftar bahannya Ibu, ya jatuhnya ketidaksesuaian. Gitu. Baik. Ya, Berarti harus mengacu di daftar jatuhnya bahan temuan. yang Nah, kita karena itu daftarkan ya, Bu. betul. Jadi makanya kenapa kita minta ketika kita daftar di daftar bahan halalnya di matriksnya Bapak dan Ibu, itu masukkan semua bahannya, yang mereknya apa saja, Bapak dan Ibu belinya di mana saja, itu dimasukkan semua. Itu jadinya nanti ketika Bapak dan Ibu kayak misalnya, oh kosong stoknya, oh ternyata harganya mahal. Kok di Indomaret mahal ya? Saya belinya di Alfamaret. Nah, Alfamaret juga Ibu Bapak masukin gitu. Karena ketika nanti Ibu persetujuan bahan, itu yang diminta selain nama produknya, itu Ibu Bapak nuliskan nama suppliernya juga. Itu supplier ya, produsennya, seperti itu. Oke, Bu Ai. Terima kasih, Bu Ai. Sama-sama. Silakan sambil diisi ya Bapak dan Ibu boleh sambil ini ada chat ya.
Ibu Evelianti yang sering kita temui dalam produk makanan adalah rambut. Apakah makanan? Ini mah yang tadi pagi ya. Oke, Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan boleh sambil mengisi ya Bapak dan Ibu. Tanda tangannya boleh dummy Bapak dan Ibu. Izin bertanya, Bu. Boleh silakan Ibu. Ini kan ada beberapa checklist ya, Bu, terkait Mm-mm. audit. Untuk penilaian kita dinyatakan ini hasil auditnya oke, lulus atau tidak lulus, itu penilaiannya seperti apa ya? Kenapa Bu? Dari hasil kita sebagai, misal Mm-mm. sebagai auditor ini melakukan pengisian checklist audit yang Mm-mm. misalnya yang di sini Bu di tugas 3. Nah ini Mm. kita nanti misal di kesimpulan dinyatakan auditnya lulus atau tidaknya itu berdasarkan apa ya? Auditnya lulus atau tidak? Oh, iya. Kalau halal Hmm. itu nggak ada seperti sistem Bapak dan Ibu. Kalau sistem itu kan dia punya grade ya. Ada observasi, minor, major. Nah, seperti itu ada critical major. Ya. Nah, ada poinnya. Terus nanti ketika misalnya poinnya sekian, dia harus audit ulang gitu ya. Nah, kalau di halal itu tidak, Bapak dan Ibu. Jadi kalau di halal itu hanya melihat dari sisi, oh ini kritis atau tidak kritis. Jadi kalau misalnya dia kritis, oh ini terkait dengan SH. Jadi kalau misalnya bahannya wajib SH, berarti dokumennya harus wajib, harus SH. Itu. Nah, tidak kritis itu misalnya, oh hanya kurang ternyata terkait dengan SOPK atau terkait dengan checklist-checklist gitu ya. Nah, tapi kalau udah terkait dengan SH yang ternyata bahannya itu wajib SH, tapi Bapak dan Ibu ternyata si bahan ini nggak ada dokumennya sama sekali, atau dokumennya hanya COA aja gitu ya, padahal bahannya bahan kritis yang wajib SH. Nah, itu masuknya kritis, seperti itu. Jadi nggak ada bahwa, oh ini harus audit ulang, tidak lulus, itu nggak ada. Jadi eh, lulus hanya saja butuh perbaikan. Seperti itu. Misalnya perbaikannya, karena itu Bapak dan Ibu, eh, perbaikan Bapak dan Ibu itu yang menentukan sertifikatnya cepat dikeluarkan atau tidak. Jadi kalau perbaikannya Bapak dan Ibu lakukan segera setelah Bapak dan Ibu audit, itu nanti si LPH untuk maju ke Komisi Fatwa lebih cepat. Jadi Bapak dan Ibu bisa lebih cepat dapat sertifikatnya. Tapi kalau perbaikannya Ibu, Bapak ternyata terkait supplier yang kadang lama, sebulan misalnya gitu ya, atau 2 bulan, nah itu jadi memperlambat SH terbitnya Bapak dan Ibu. Tapi kalau untuk lulus, pasti lulus, hanya perbaikannya seperti apa itu. Nah, nanti biasanya kalau ada kurang data dan sebagainya, nanti LPH akan menginfokan, auditornya akan menginfokan sama Bapak dan Ibu, "Oh, ini masih kurang Pak, Bu, kami butuh dokumen A, B, dan C, seperti itu. Kalau lulus sih pasti lulus, hanya waktu untuk mendapatkan sertifikatnya, untuk ke komisi fatwanya itu jadi lebih panjang kalau perbaikannya tidak segera dilakukan. Seperti itu, Bu. Itu sih. Oke. Nggak ada grade-nya kalau di halal, Oh ya. ya. Sama ini bukan berarti kan kita Hmm. harus melakukan pemenuhan tindakan perbaikan dan pencegahan ya. Nah, itu Mm-mm. ada misal kita sudah mengajukan terus ternyata masih ada dokumen yang kurang. Nah, itu kita maksimal untuk pengajuan revisi itu ada nggak ya beberapa kali? Oh, ini kalau gitu penyelesaiannya diperpanjang saja, Bu. Jadi rencana tanggal penyelesaiannya kalau misalnya dirasa Mas kira-kira nih butuh waktu sebulan deh gitu ya. Nah, itu diperpanjang saja. Jadi ketika proses Ibu menunggu sampai 1 bulan itu, Ibu sudah benar-benar fix bisa dapat gitu loh. Gitu. Jadi eh, kalau misalnya nanti Ibu sudah, kalau Ibu masuk ke eksternal ya, sudah masuk eksternal ke LPH, nanti ada perbaikan dan sebagainya. Oh ini dokumennya masih kurang dan sebagainya. Ibu kasih segera mungkin. Kalau biasanya sih, kalau sekarang itu kalau auditor biasanya mereka setelah selesai audit itu juga beberapa hari kemudian eh, mereka sudah minta perbaikannya cepat selesai sih Bu, supaya bisa masuk fatwanya juga lebih lebih cepat gitu. Jadi balik lagi ke kebijakan, balik lagi ke perusahaannya Bapak dan Ibu bisa menuhin itu seberapa cepat, seperti itu sih. Begitu Bu.
Baik, berarti tidak ada maksimal, misal kita bisa mengulang revisi berapa kalinya ya. Saya kalau di Oh, nggak ada. sistem mutu, misal di saya di distribusi itu untuk Hmm? pemenuhan tindakan perbaikan pencegahan itu ada 2 kali ke BPOM, Bu. Kalau kayak gitu di Hmm, halal tuh tidak ada ya. nggak ada. Ya, karena kalau di BPOM itu biasanya mengingatkan by email kan, Bu. Kalau misalnya Betul, Pak. tanggal sekian sudah harus melaporkan misalnya gitu kan ya. Ya. Nah, biasanya kalau BPOM ada reminder seperti itu gitu. Tapi kalau di kita karena kalau misalnya sudah dicek auditor terus kita perbaikannya segera nanti auditor eh, langsung segera bawa ke komisi fatwa bisa langsung terbit sertifikat. Jadi sesegera mungkin sih kalau BPOM kan dia ada perbaikan pertama gitu kan ya Bu ya. Ya, Nanti betul, ada Bu. perbaikan kedua gitu. Iya, Nanti dia email nih batasnya tanggal sekian. Nah, BPOM juga kayak audit internal pun ya Bu ya. BPOM juga mengingatkan tuh eh, audit internalnya dikirimkan paling telat tanggal sekian gitu. Nanti mereka reminder lagi nih sekian bulan lagi, 6 bulan lagi mohon dikirimkan hasil audit internal seperti itu. Kalau BPOM itu ada yang mengingatkan. iya. Itu. Nah, kalau di halal nanti paling auditornya menginfokan ke Ibu, Pak, Bu, ini butuh dokumen ini lagi untuk saya bisa bawa ke fatwa gitu misalnya. Seperti itu sih biasanya. Nanti si komunikasi dengan si auditornya baik itu WhatsApp atau email biasanya, Bu. Gitu. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Bapak dan Ibu komentar di sini, Bapak dan Ibu menuliskannya seperti ini. Misalnya telah melakukan retur tanggal sekian dalam kurung terlampir bukti retur. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi pembuktian bahwa itu sudah dilakukan Bapak dan Ibu. Jadi komentar di sini menjawab dari tindakan perbaikan dan pencegahan yang sudah dilakukan dan dilampirkan buktinya. Kalau misalnya perbaikannya SOP gitu ya, berarti SOP telah dibuat tanggal berapa, tadi sosialisasikan tanggal berapa. Seperti itu terlampir bukti terlampir SOP, terlampir daftar hadir sosialisasi. Seperti itu. Jadi yang sudah dilakukan diverifikasi dan divalidasi di komentar.
Ya, silakan Bu Alfa. Ya Ibu, saya memiliki pertanyaan terkait Hmm. tugas ini kan yang ditemukan adanya bahan tidak ada Mm-mm. label-labelnya kan termasuk daripada positive list. Bener nggak ya? Kan niacinamide kayaknya positive list ya. Tadi saya barusan cek lagi. Nah, Positive list apa tuh, Bu? positive list niacinamide termasuk Ah, daripada positive list yang berarti dia tidak diwajibkan adanya hmm. sertifikat halal. Apakah itu juga menjadi temuan kalau maksudnya karena dia positif, apakah bukan berarti dia sebenarnya tidak apa-apa jika di Oh, kalau oh, oh, Ibu oh, udah oh. cek di 1360. Iya, nikotinamid kan dia termasuk daripada Mm-mm. nikotinamid. Coba sebentar. Benar nggak ya? Saya baca yang dari ini sih, yang apa namanya, ringkasannya, karena lumayan banyak. Kalau benar nggak, nikotinamid kan dia termasuk. Yang 13, keputusan 1360. 360 ya. Hmm. Coba saya sambil buka ya, Bu ya. Iya, saya buka lagi juga deh, karena tadi saya lihatnya yang di website yang udah ringkasan itu, belum ke ininya. Tapi semisal dia termasuk positif, semisal ya, atau bahan lain yang Hmm. termasuk positif, itu penangannya bagaimana ya Bu ya? Nah, kalau dia positif list sudah dari 31360, Ibu nggak usah ngasih dokumen apapun karena dia Hmm, ada di 1360. Jadi cukup tunjukin aja, cukup tulis di situ, apa namanya, positif list KMA 1360. Sudah. maksudnya dia positif list, tapi dia belum masuk ke daftar bahan halal. Apakah perlu dilaporkan lagi atau gimana ya Bu? Ah, dilaporkan. Tetap dilaporkan ya. Berarti Iya. misalnya nih ada Mm-mm. positive list yang belum digunakan, berarti missnya adalah dia belum melaporkan eh, bahan positive list ini ke daftar bahan halal, gitu ya? Iya, jadi gini, kalau Hmm. apa, kita selalu mengingatkan untuk daftar bahan halal itu Bapak dan Ibu, merek apapun mau mereknya sama tapi suppliernya berbeda, itu semua harus dimasukkan. Jadi misalnya sama-sama tepung kunci biru misalnya gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu belinya seperti tadi nih, belinya biasa beli di Indomaret, Superindo, Alfamaret. Nah, itu harus dimasukkan semua. Indomaretnya dimasukkan, Superindonya dimasukkan, Alfamaretnya dimasukkan. Walaupun mereknya satu. Itu. Hmm. Nah, kayak misalnya eh, Ibu pakai bahan ternyata tidak ada di DBH. Hmm. Nah, bukan berarti nanti produk yang Ibu produk itu tidak halal ya, karena kan tidak hanya cuma tadi kayak misalnya Bu Wafa dia positif list gitu ya, cuma Hmm. Hmm. belum masuk DBH saya nih gitu kan ya. Hmm. Hmm. Itu Hmm. harus didaftarkan dulu ke DBH, baru Ibu bisa gunakan. Karena kan Hmm. dia tidak masuk di DBH kan. Kalau tidak Betul, masuk betul. di DBH kan berarti dia tidak masuk saat pelaporan itu. Atau ternyata nanti Bapak dan Ibu sudah dapat sertifikatnya nih ya. Sertifikatnya sudah dapat, kemudian seminggu kemudian aduh, ada kita mau pakai produk ini mau ini nih ada produk baru kita mau pakai bahan A misalnya gitu. Kemarin kenapa Hmm. nggak mungkin ya kelewat kan gitu. Nah, Bapak dan Ibu tetap harus ngelaporin. Kita tetap melaporkan kalau Bapak dan Ibu mau menggunakan bahan yang tidak ada di DBH. Nah, itu dilaporkan nanti setelah dapat persetujuan baru masuk ke DBH. Seperti itu. Jadi memang daftar bahan halal itu nanti walaupun Bapak dan Ibu produknya cuma 4, tapi Hmm. ternyata bahannya ada sampai ratusan gitu. Memang Hmm. seperti itu. Jadi kayak saya pernah mengurus fragrance, itu produknya cuma 16, tapi Hmm. bahan penyusunnya 500 gitu ya. Nah itu Hmm.
karena mereka memasukkan semua untuk mereka supaya nanti ketika diaudit tidak perlu mendaftarkan lagi kan kalau kita daftarkan lagi kan butuh waktu proses ya. Mm-mm. Kita udah mau produksi hari ini tapi harus nunggu itu didaftarin dulu gitu kan. Jadi lebih baik masukkan semua. Jadi ketika kita nanti ada produk baru, nah bahannya sudah terdaftar. Jadi kita lebih mudah untuk proses sertifikasinya karena bahannya sudah terdaftar semua. Gitu. Oke. Baik, Itu terima kasih. sama-sama. Ya Bapak dan Ibu jadi semua eh, bahan yang Bapak dan Ibu pakai gunakan semua supplier yang Bapak dan Ibu beli dimanapun ya itu harus dimasukkan ya karena eh, Bapak dan Ibu boleh beli itu kalau itu sudah terdaftar di daftar bahan halal karena akan jadi temuan kalau ternyata itu tidak ada di dalam daftar bahan halal. Bukan berarti tidak halal, tapi karena belum masuk dalam daftar bahan halal, jadi dianggap ketidaksesuaian. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ibu Ai. Nah, sama-sama Bu Alfa. Ya, izin Bu Ai. Silakan Pak. Ya, ini saya mau konfirmasi lagi. Ini yang diisinya checklistnya yang di bagian bahan aja Bu ya? Yang checklistnya di bahan aja, Bapak dan Ibu. Oke. Tapi nanti kalau Bapak dan Ibu OJT, semua checklistnya harus diisi ya. Oh ya, Gitu. siap Bu. Ya, untuk Karena studi tugas kasus ini, kelas, oh betul, ya, siap. cuma di bahan. Siap, makasih Bu. Sama-sama.
Bu Wafa, saya nggak ketemu Bu. Nikotinamid di 1360. Baik-baik, Bu. Saya ini sih lihatnya di apa namanya kategori LP POM tadi search gitu. Oh, Karena dia katanya termasuk kategori bahan kimia hasil sintesis gitu. saya Berarti baca juga semuanya, kalau, Hah? berarti semuanya harus yang ada di KMA 1360 aja ya. Iya, Bisa berbeda saya baca dengan juga sih di sini kalau misalnya dia dari bahan alami, dia halal. Berarti kan ada yang nggak dari bahan alami ya Bu ya? Berarti Ap- kemungkinan dia nggak masuk di 1360 ya? bisa jadi saya juga kurang Mm. paham Ibu. Ini saya cek di 1360 nggak ada sih. Iya, aku tadi ngecek juga lagi nggak nemu sih Heeh, yang exact ngomong nicotinamide or iya, betul. niacinamide. Heeh. Mm-mm. Saya juga cek soalnya jadi penasaran soalnya. Sama Ya, Bu. makasih Bu Wafa. Iya Bu. Oke. Itu kalau masuk positif list nggak bisa jadi soal sih, Bu. Iya Pak, betul Pak. Saya harus bikin lagi nih soalnya. Saya jadi punya PR nih, punya PR bikin lagi soal gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Saya ini jadi koreksi saya juga nih kalau misalnya jadi positif list, aduh besok saya harus betulin soalnya ini. Sebetulnya saya tertarik dengan yang di pertemuan sebelum duhur tadi, Bu. Cuman tadi Mm-mm. saya mau menyanggah, mau bertanya, waktunya tidak ada. Boleh, Terkait dengan silakan. SOP tadi tuh loh, Bu. Jadi Hmm. kalau usaha kecil yang tidak bisa ikut self declare gitu kan, Mm-mm. dia kan harusnya ikutnya reguler. Nah, sementara Mm-mm. kalau ikut reguler nih harus punya SOP yang segitu banyaknya gitu kan. Ah, Ya, itu kan berat ya Bu ya. Jadi mereka ah, mau mengajukan sertifikasi halnya aja itu udah ini, udah apa ya? Sudah effort alhamdulillah ya gitu Pak. kan. Betul. Ah, Nah, sementara yang iya. terjadi di lapangan itu kebanyakan gini, Bu. Jadi eh, kebanyakan itu yang mau kita dampingi di proses sertifikasi halal itu, mereka Hmm. tuh takut kalau nantinya ketika memiliki NIB itu mereka Hmm. takut kena pajak gitu, Ibu. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu tuh akhirnya menjadikan mereka itu kayak enggak usah lah, yang penting udah laku gitu. Iya, betul sih Pak. Yang ujungnya memang ketakutannya seperti itu ya Pak ya. Hmm. Tapi kita kan ingin lebih aman ya. Kayak dulu saya sempat punya Betul. produk Pak. Jadi boleh sharing ya. Hmm. Saya Iya. dulu sempat punya produk minuman botol itu dari eh, kunyit asam gitu ya Pak, dari lemon gitu ya, jahe dan sebagainya, dari buah gitu kan ya. Nah itu kebetulan saya juga daftarnya untuk BPOM pun saya pakai PIRT Pak. Nah, PIRT itu kan juga diaudit ya Pak ya, sama dengan BPOM. Eh, Kami juga dulu waktu itu saya masih 2016 Pak, tahunnya masih 2016, produknya sekarang udah nggak ada ya karena nggak ada yang ngurusin. Itu saya daftarin ke PIRT dan itu saya buat SOP-nya itu yang simple Pak. Jadi SOP yang umum saja. Misalnya seperti SOP produksi gitu ya Pak ya. Terus SOP penyimpanan gitu. Yang umum-umum saja yang kami lakukan. Kami produknya minuman yang dikemas dalam botol berarti ada SOP-nya produksi, penyimpanan, pengemasan, sama pendistribusian, penjualan. Jadi yang umum kami lakukan itu kami bikin SOP-nya Pak. Itu. Jadi kami punya SOP tuh nggak yang banyak banget gitu Pak. Itu. Jadi kita hanya beberapa SOP karena proses yang kami jalanin pun produknya juga nggak terlalu banyak gitu ya Pak ya. Hmm. Nah mungkin kayak warteg-warteg gitu kan jatuhnya menunya banyak ya Pak ya. Tapi sebenarnya bahannya kan juga nggak banyak ya. Nah itu prosesnya juga boleh misalnya cuma proses pembelian, terus proses produksi SOP-nya, kemudian SOP eh, penyajian kalau misalnya kayak warung makan gitu ya, terus dia ada SOP pengolahannya, terus ada SOP misalnya produk baru gitu ya, kalau misalnya mereka punya menu baru. Jadi nggak disesuaikan sama PPH-nya aja sih Pak. Itu kalau misalnya dia PPH-nya tidak
panjang hanya seperti distribusi, penyimpanan, pendistribusian itu enggak. Jadi nggak perlu SOP yang lain gitu. Nah, UMK pun sama. Kalau misalnya dia produknya tidak banyak yang tidak banyak melakukan PPH, ya berarti disesuaikan sama PPH-nya aja. Jadi SOP-nya nggak terlalu banyak gitu. Boleh seperti itu. Karena nanti ketika auditor mengecek itu biasanya mereka akan melihat juga sih Pak itu UMK atau menengah atau besar gitu. Nanti mereka akan menyesuaikan itu. Sama kayak BPOM juga kalau dia masih yang mikro, mereka juga biasanya akan menyesuaikan tuh Kak. Nah, kalaupun sampai di audit butuh ini nanti buatin ya SOP ya udah nggak apa-apa jadi temuan aja gitu. Jadi temuan aja nanti perbaikannya berarti kita buat aja SOP-nya. Seperti itu. Biasanya begitu Pak yang berjalan. Itu sih yang saya pernah dampingi juga UMK juga seperti itu. Jadi ya udah proses yang dilakukan aja itu dibuat SOP-nya. Di luar itu SOP-nya nggak usah. Seperti itu. Tapi biasanya SOP yang wajib itu ada telusur, Pak. Jadi wajib tuh punya SOP telusur karena takutnya nanti produk kita di luar misalnya terkontaminasi dan sebagainya. Ternyata kita salah masukin bahan dan sebagainya gitu ya. Baik dari sisi mutu, baik dari sisi halal. Nah, itu kan tetap harus ditarik ya, Pak ya. Nanti ada pengkajian, ada dianalisa dulu ini benar tidak mengkontaminasi dan sebagainya. Nah, itu kalau SOP telusur itu wajib. Gitu. Jadi kita tahu gimana mentelusur si produk kita kalau ternyata itu mengakibatkan sesuatu gitu. Paling SOP-SOP yang wajib aja sih Pak, seperti itu. Begitu Pak Nilham. Pak Nggih, Bu. Nilnal Terima ya. kasih. Nggih. Iya, ya. Makasih Pak, matur suwun nggih. Oke, sami-sami Bu, saya yang terima kasih. Pak Girfan, silakan Pak Girfan. Sambil dikerjakan ya Bapak dan Ibu. Siap. Ya Bu, sedikit loncat Bu ya ke yang tadi masalah daftar bahan halal. Mm-mm, Nah, kalau misalkan suppliernya kan kayak tadi kalau Superindo kita nggak boleh beli ke Indomaret atau yang lain. mm-mm. Nah, kalau misalkan kita di supplier ini kita isi minimarket atau pasar tradisional, gimana Bu? Minimarket atau pasar tradisional. Nah, minimarket harus diperjelas Pak. Minimarketnya apa kan? Itu. Gitu. Nggak tadinya supaya Heeh. lebih universal maksudnya gitu. Iya, biar global ya Pak ya. Terus Iya. nanti Bapak nulis supermarket besar, supermarket doang dong. Iya. Ya Ya, intinya enggak untuk tetap dituliskan. lebih Heeh, mempermudah untuk pencarian bahan dan supplier gitu Bu. Karena kan kalau heeh, misalkan untuk usaha kecil mungkin agak susah ya kalau misalkan nanti heeh, di tempat A nggak ada atau ternyata di tempat A heeh, ini udah tutup gitu. heeh. Harus Nah, penambahan lagi gitu. heeh. Nah itu dia. Makanya Bapak dan Ibu saat mendaftarkan di matriksnya, masukkan saja semua yang sekiranya Bapak dan Ibu tempat terdekat yang sekiranya Bapak dan Ibu akan beli di situ, Bapak dan Ibu masukkan. Itu. Ya, jadi kalau Indomaret kan Indomaretnya banyak ya Bapak dan Ibu. Yang penting Indomaret nih. Nah, mau Bapak dan Ibu belinya di Indomaret A, B, dan C gitu kan. Itu Bapak dan Ibu bisa gitu loh. Atau Alfamaret kan nggak mesti Bapak dan Ibu menuliskan Alfamaret dengan alamat si Alfanya di sini kan nggak usah. Jadi Alfamaret. Jadi Bapak dan Ibu mau beli di Alfamaret manapun bisa gitu. Seperti itu Pak Girfan. Nah, Jadi, kalau kasusnya ah, untuk di pasar gimana Bu? Misalkan di pasar tradisional nih kasusnya. mm-mm, Apakah harus mm-mm. dicantumkan nama tokonya atau gimana Bu? Pasar aja Pak. Kalau pasar pasarnya. Nah, kalau ada nama tokonya masukkan toko Pak. Biasanya gini, kalau mereka belinya di toko, mereka menyebutkan nama tokonya Pak. Hmm. Itu Oke. biasanya di DBH-nya mereka nuliskan nama toko. Tapi kalau misalnya pasar, pasar Kamis misalnya gitu, pasar Senin gitu ya, itu dituliskan. Oh, oke. Berarti kalau misalkan kita tulisnya pasar, kita mau beli di toko manapun boleh, Bu? Boleh kalau Oh, Bapak menuliskannya pasar. Kan dia jualnya di pasar kan? Gitu. iya. Iya, Berarti selama si penjual itu memang ada di pasar itu berarti, Bu ya? iya betul, Bapak. Oke, oke. I see. Oke, makasih, Bu. Sama-sama, Pak. Makanya yang namanya daftar bahan halal itu Bapak dan Ibu panjang sekali ya. Itu emang namanya daftar bahan halal itu produknya cuma 3, tapi daftar bahan halalnya yang di matriksnya yang ada sertifikat dan sebagainya itu sampai 30 misalnya gitu. Atau sampai 100 gitu. Karena memang supaya Bapak dan Ibu konsisten ya. Maksudnya memang beli di tempat yang sudah terdaftar. Seperti itu. Bu Balkis, silakan. Eh, saya menyambung dengan pertanyaan Ibu Wafa tadi terkait masalah ini. Hmm.
ketika nantinya ada audit halal ya Bu, biasanya kan dari kami produk garam tuh kan biasanya ada merek baru ya Bu. Otomatis kalau ada merek baru kan selalu diaudit ya Pak, diaudit ya Bu untuk audit halalnya. Nah, saya ketika nanti dokumennya kurang lengkap pada saat audit, itu nanti seperti apa ya Bu? Maksudnya itu kan nanti tidak bisa dilanjutkan ya Bu untuk diupload ke fatwa MUI tadi ya Bu? Atau seperti Tunggu dulu. Merek setiap gimana Bu? Sertifikatnya sudah terbit atau sertifikatnya belum terbit? belum Bu. Jadi kayak kemarin Bu, kemarin itu kan ada Mm-mm. merek baru Bu, ada merek baru Mm-mm. retail Bu, konsumsi garam konsumsi. Lah itu kan Mm-mm. kita mengajukan halal ya Bu ya. Kemudian kan Mm-mm. dilakukan audit. Nah, Mm-mm. ya kemarin sih untungnya dokumennya lengkap. Mm. Tapi yang saya tanyakan kalau semisal Bu, dokumennya ternyata tidak lengkap pada saat diaudit oleh tim. Mm-mm. Nah, bagaimana ya Mm. Bu itu nantinya? Nah, kalau misalnya dokumennya belum lengkap pada saat diaudit, kalau mau cepat, Ibu ganti supplier. Itu Oke. yang nggak bisa ngasih dokumen lengkap, ya. Atau Ibu yang sudah Ibu pakai karena dokumennya tidak lengkap, itu Ibu nonaktifkan dulu, tidak Ibu gunakan. Itu nanti ketika dia dokumennya sudah lengkap, baru Ibu daftarkan. Seperti itu. Oke, baik. Jadi waktu ketika diaudit halal itu belum lengkap, berarti itu tidak bisa dilanjutkan proses ya, Bu? Jadi temuan. Jadi temuan Ibu ya. nanti jadi nanti auditor akan minta Ibu untuk melengkapi si dokumen tersebut. Nanti kalau misalnya ternyata memang suppliernya lama nih ngurusnya gitu ya. Nah, Ibu lebih baik ganti supplier. Oh, jangka waktunya berapa ya, Bu? Untuk dari setelah Hmm. diaudit ternyata ada temuan sampai nantinya Hmm. diberi waktu berapa lama ya, Bu? Nah, itu biasanya kebijakan masing-masing LPH, Bu Balkis. Oh, Nanti kalau sebagai kita si auditinya, sebaiknya secepat mungkin kalau kita pengen supaya bisa masuk fatwanya cepat dan kita bisa dapat sertifikatnya lebih cepat. Nah, itu berarti tidak perlu ngulang untuk itu ya, Bu? Tidak perlu ya ngulang daftar lagi ya, Bu? enggak. Jadi misalnya Oh, gini, misalnya Bu Balkis sudah dapat sertifikat nih, ternyata garamnya ada merek lain lagi gitu ya. ya. Ada merek baru lagi. Nah, Ibu Ya. daftarnya ke pengembangan. Oh, Nah, daftarnya ke pengembangan, nanti Ibu dapat nomor sertifikat halal yang sama, Ya, tapi dengan produk baru yang Ibu sudah daftarkan. ya. Jadi bisa menginduk seperti itu. Oh, gitu. Ya, nah kalau suppliernya Ibu, misalnya kalau dokumennya tidak lengkap dan sebagainya, lebih baik ganti supplier. Oh, gitu. Baik. Itu lebih amannya itu cari yang sudah SH. Izin Bu Ai, sudah Iya. jawab. Oh iya, baik. Sudah 14.04 ya Bapak dan Ibu. Saya boleh close ya. Ini Bapak dan Ibu terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ya, diskusinya juga luar biasa ya Bapak dan Ibu. Anak-anak saya, Bu Balkis nih anak saya nih. Ternyata banyak bertanya kepada saya. Baik, Bapak dan Ibu terima kasih banyak. Semoga Bapak dan Ibu menjadi penyelia halal yang berintegritas, yang amanah ya Bapak dan Ibu menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima Ai. kasih banyak. Terima kasih Bu Ai. Mari Terima Bapak kasih. Ibu berikan kelas untuk Bu Ai. Ya, alhamdulillah ya Bapak Ibu sudah sampai unit kompetensi yang ke-6 ya untuk pembahasan hingga hari ini ya. Nah, sesi terakhir untuk pembahasan materi ini Bapak Ibu ya. Sesi bersama Bapak Yan Aldo Liantoro terkait dengan melakukan pendaftaran sertifikat halal melalui Si Halal. Sesi ini ada 2 jam, dari jam 2 sampai jam 4 ya. Silakan nanti Bapak